saja kita sambungkan langsung dari Surabaya. Halo, selamat siang Bu Yuhana. Halo, selamat siang Mas Fajar. Kita mau ngebahas tentang apa sih nih, Hari ini Bu kita Yuhana? mau bahas tentang Snow Tomato biasanya. Nama brandnya MGI Glucola Brightening Cream, tapi Krim. biasanya member-member sebutnya Snow Tomato. Bisa kita sebutnya tomat-tomat ya Bu Yuhana. Iya bener, tomat-tomat. Oke, Tomat putih, tomat salju tomat gitu. salju. Oke. Langsung saja Bu Yuhana nih, mungkin member juga udah pada nggak sabar untuk kita belajar pada siang hari ini. Langsung saja Bu Yuhana, kita mulai materinya. Oke, thank you ya Mas Fajar ya. Oke. Faktanya gini ya, kan kita tuh pengennya kayak orang Korea gitu kan, cantik-cantik gitu. Nah, faktanya di Indonesia memang kalau standar kecantikan Asia itu berdasarkan riset dan berdasarkan fakta yang ada di lapangan bahwa kulit putih itu akan jauh lebih cantik itu katanya. Jadi memang seperti iklan-iklan di TV juga pengennya semua iklan di TV itu sampai sekarang masih kulit cantik, kulit cantik gitu. Kulit cantiknya apa? Kulitnya warnanya putih gitu. Terus yang kita pengen capai kan kulitnya putih nih. Terus masalahnya kenapa kita nggak bisa capai kulit putih karena memang Indonesia terutama terkenal sama negaranya penuh dengan matahari gitu. Jadi banyak mataharinya terus kalau misalnya sering terpapar oleh matahari akan banyak flek yang muncul apabila tidak ada perawatan yang digunakan untuk menangkal flek-flek tersebut gitu. Biasanya bisa disebut melasma, bisa disebut flek, terus bisa disebut juga biasanya freckles, itu juga sama aja sih sebenarnya semuanya flek gitu. Terus ini biasanya dampak negatifnya apa? Jadinya kurang percaya diri kalau misalnya fleknya banyak gitu. Kayak kurang cantik aja gitu merasanya. Terus sekarang kita mau jelasin kenapa flek itu bisa terjadi. Jadi flek itu biasanya terjadi karena paparan sinar matahari. Terus bisa terjadi selama proses kehamilan karena hormon, pengaruh hormon, terus juga bisa terjadi karena konsumsi pil kontrasepsi ya, atau pil KB. Terus bisa juga karena tipe kulit genetik. Sekarang untuk sinar matahari gitu. Kalau misalnya untuk sinar matahari ini biasanya itu ada 3 tahap yang terjadi kenapa bisa terbentuk flek. Jadi pertama itu aktivasi ya. Jadi mataharinya menyentuh kulit, terus nanti di dalam kulit itu kan banyak lapisan-lapisannya ya. Yang kita dilihat di luar sih cuma satu, sebenarnya di dalam tuh kulit itu beberapa lapisan, ada sekitar 4 lapis. Nah, jadi ketika terpapar matahari akan terjadi aktivasi melanin. Jadi melanin itu adalah suatu zat pembentuk warna kulit. Biasanya flek ini itu disebabkan karena melanin yang terlalu banyak. Gitu. Melanin terlalu banyak ini biasanya terjadi karena terpapar sinar matahari, terus sel namanya melanosit mengaktifasi melanin, sehingga melanin ini nanti ketemulah namanya enzim tirosinase, terus muncul ke permukaan, jadilah flek di kulit ini. Jadi itu sih secara kimiawinya ya, secara ilmiahnya tuh kejadiannya gitu, terjadinya flek. Jadi kalau bisa memang hindari terpapar cahaya matahari dalam jangka waktu lama. Terus bisa juga gunakan sunblock biasanya kalau misalnya nggak mau terjadi flek ini. Tapi biasanya sunblock di Asia sih sepertinya kurang membantu apabila sudah terpapar sinar matahari, tapi tetap harus digunakan. Jadi ini secara ilmiahnya gambarannya begini. Terus ini kehamilan dan kontrasepsi. Jadi kenapa flek itu bisa muncul pada saat kita hamil atau pada saat kita mengkonsumsi pil kontrasepsi. Jadi pada saat hamil atau penggunaan pil kontrasepsi ini biasanya ada terjadi peningkatan hormon di dalam tubuh. Salah satunya adalah hormon estrogen. Jadi hormon estrogen ini meningkatkan jumlah melanin di dalam sel. Jadi melanin yang pembentuk warna kulit yang kecoklatan atau hitam tadi itu jumlahnya meningkat karena hormon estrogen di tubuh meningkat. Nah, terus juga ada hormon progesteron yang meningkat sehingga melanin yang sudah banyak tadi diproduksi oleh karena banyak estrogen itu penyebarannya akan menjadi lebih luas gitu. Jadi peningkatan penyebaran fleknya itu jadi lebih banyak gitu. Jadi fleknya kelihatan lebih banyak dibandingkan apabila hormon estrogen ataupun progesteronnya tidak meningkat.
Terus yang ini juga tipe kulit. Tipe kulit ini kalau orang Asia kan biasanya kulitnya putih gitu. Nah, itu biasanya lebih cenderung untuk terserang oleh sinar matahari terus kemudian terjadi flek. Jadi orang Indonesia kulitnya memang cenderung termasuk kategori yang rentan terhadap terjadinya flek kulit. Gitu. Biasanya ibu-ibu kalau misalnya di apotek itu galau minta ini obat untuk apa pemutih kulit atau pencerah kulit gitu karena fleknya udah banyak gitu apalagi habis melahirkan. Terus ini produk di pasaran. Produk di pasaran itu ada banyak sih yang untuk memutihkan atau menghilangkan flek. Ini cuman kayak salah duanya aja. Jadi hidroquinon. Hidroquinon ini biasanya memang sangat banyak digunakan di pasaran untuk memutihkan kulit atau menghilangkan flek wajah. Cuman seharusnya kalau hidroquinon ini itu digunakan berdasarkan resep dokter. Jadi harus diawasi dokter penggunaannya gitu. Terus juga dia sifatnya tidak stabil, terus bisa menimbulkan iritasi kulit, jadi kemerahan, terus bisa radang merah. Jadi kalau misalnya kita biasanya lihat orang yang lagi memutihkan kulit pakai krim-krim tertentu gitu, bisa lihat kalau mukanya merah kayak kepiting rebus gitu loh. Nah, itu biasanya karena zat-zat yang ini itu digunakan tanpa pengawasan dokter, karena memang seharusnya zat-zat ini tuh di bawah pengawasan dokter gitu. Terus kalau hidroquinon juga akan biasanya ada efek untuk rebound effect. Jadi rebound effect itu kayak misalnya ini udah hilang fleknya, terus dia nggak pakai dalam waktu singkat itu dia bisa kembali lagi muncul fleknya. Jadi dia nggak bersihkan si melanin ini sampai ke akarnya. Jadi cuma di permukaan aja. Terus juga ada kandungan lain seperti kojic acid, terus licorice extract. Ini juga biasanya sering digunakan di pasaran untuk mencerahkan kulit atau memutihkan. Tapi kembali lagi dia bahan aktifnya biasanya nggak stabil, terus mudah teroksidasi dan terdegradasi. Jadinya kalau gitu dia efektivitasnya akan berkurang kalau dia tidak stabil. Gitu. Jadi kayak percuma gitu ditemplokin di kulit, tapi manfaatnya jadinya kayak berkurang gitu. Terus sekarang penelitian terbaru atau produk terbaru yang untuk mencerahkan kulit itu mengandung namanya bahan aktifnya itu phytoin dan phytofluin. Jadi biasanya phytoin dan phytofluin ini itu menjadi satu kombinasi gitu agar manfaatnya itu lebih sempurna atau lebih efektif gitu untuk menghambat sintesis melanin atau pembentukan flek tadi. Gitu. Jadi biasanya phytoin dan phytofluin ini efektif untuk menangkal sinar UVA dan UVB. Terus kalau misalnya udah terlanjur ada fleknya, dia juga bisa membantu memutihkan langsung masuk ke lapisan kulit paling dalam yang tempat melanin terbentuk tadi gitu. Jadi dia langsung memutus pembentukan melanin sehingga tidak terjadi fleknya gitu. Terus biasanya diperoleh dari bahan alami seperti tomat. Jadi kalau di ini sebutannya sih kristal tomato ya. Jadi nama tomatnya yang bisa mengandung vitamin dan fitofluorid itu kristal tomato. Terus warnanya juga kayak putih kehijauan gitu, bukan merah seperti tomat yang dimakan. Kalau tomat yang dimakan itu kandungannya beda, bukan vitamin dan fitofluorid. Itu sudah kayak turunan yang keberapa gitu anaknya. Jadi dia kandungannya udah beda. Kalau yang kristal tomato ini kandungan bahan aktifnya phytoin dan phytofluin memang biasanya untuk memutihkan kulit gitu. Jadi lightening effect. Kalau misalnya tomat merah yang biasa kita makan itu kandungannya lycopene namanya, itu antioksidan, bukan untuk memutihkan kulit. Terus sekarang di pasaran nama produknya apa yang mengandung phytoin dan phytofluin itu glucola snow tomato atau glucola brightening cream. Jadi di situ sudah ada nomor BPOM-nya, udah bisa dicek di BPOM, sudah ada nomor notifikasi untuk glucola ini. Terus kandungannya banyak, kandungannya nggak usah dibaca satu-satu juga pusing nanti. Jadi yang dilihat cuman dia memang mengandung persicum fruit extract. Jadi bukan snow tomato, bukan kristal tomato gitu. Jadi nama latinnya. Terus ini snow tomato mengandung antioksidan yang disebut dengan phytoin dan phytofluin. Biasanya disebut sebagai superior carotenoid antioksidan.
Nah, ini fungsi vitoin dan vitofluin. Ya. Sama bahan-bahan, kita akan bahas tentang kandungan yang ada di dalam snow tomato itu sendiri dan kandungan yang bisa menolong untuk membantu memutihkan atau mencerahkan tadi. Jadi biasanya ini snow tomato ini fungsinya itu membantu beberapa masalah kulit seperti bintik hitam. Jadi bisa dilihat di gambarnya ada bintik hitam wajah gitu, terus warna kulit tidak merata, terus atau hiperpigmentasi. Biasanya sebutannya banyak ya. Pokoknya intinya flek aja gitu, yang ada hitam-hitam di kulit biasanya kurang cantik aja dilihat. Terus juga membantu masalah kulit seperti penuaan atau kehilangan elastisitas kulit. Jadi selain penggunaan glukola, salut juga itu kan dari dalam. Nah itu juga bisa dibantu dengan penggunaan snow tomato gitu dari luar. Jadi kayak double gitu. Apalagi sekarang kalau udah WFH mah kalau perawatan-perawatan gini kayaknya dia akan lebih efektif gitu. Jadi nanti setelah selesai WFH lebih cantik dan bersinar. Terus ini kandungan utama dari snow tomato. Jadi kandungan utamanya kan seperti yang dijelaskan itu vitoin sama vitofluin. Nah manfaatnya itu seperti melindungi dari sinar UV, terus juga anti-aging protection, terus photo-aging protection gitu. Mencerahkan dan memutihkan kulit, meratakan warna kulit, melindungi dan meningkatkan kinerja bahan aktif. Gitu. Jadi manfaat dari snow tomato-nya sendiri aja udah banyak ya dari kandungan vitoin dan vitofluin. Belum dari kandungan lainnya. Terus ini clinical result-nya. Jadi ini hasil penelitian studi klinisnya untuk snow tomato, jadi colorless carotenoid. Jadi snow tomato ini kan tadi kandungannya vitoin sama vitofluin, terus dia superior carotenoid antioksidan. Nah ini itu biasanya kalau di searching di jurnal ilmiah, tinggal disebutin kata ini, jadi colorless carotenoid. Jadi memang dia terkenal sama colorless carotenoid. Jadi carotenoid antioksidan yang tidak berwarna. Jadi memang tidak ada warnanya gitu karena dia kristal tomato. Kalau misalnya antioksidan yang ada di tomat yang warna merah itu dia warnanya merah, makanya tomatnya warnanya merah. Gitu. Nah kalau carotenoid antioksidan yang ada di snow tomato ini karena manfaatnya untuk memutihkan sesuai dengan tujuannya itu kan dia memutihkan, makanya warnanya dia tidak ada. Jadi carotenoidnya warnanya putih juga, colorless makanya. Jadi warnanya bukan merah tapi putih sesuai dengan tujuannya untuk memutihkan kulit. Terus bisa mengurangi transmisi sinar UVA dan UVB ke dalam kulit. Terus ini juga yang lainnya, colorless carotenoid secara signifikan mengurangi inflamasi atau peradangan kulit. Jadi bisa membantu mengurangi peradangan kulit. Kalau misalnya ada jerawat gitu, merah-merah kan peradang biasanya. Itu juga bisa dibantu dengan snow tomato di toel-toel aja. Jadi untuk mengurangi peradangannya. Terus kalau misalnya juga pakai pemutih atau pencerah kulit wajah yang lain kan tadi seperti yang saya jelaskan, biasanya kalau dipakai itu kulitnya seperti mengelupas gitu kan. Nah, pengelupasan ini kan biasanya kelihatannya seperti udang rebus itu yang merah. Nah, kalau pakai snow tomato sih seharusnya berdasarkan penelitian ini dia bentukannya itu tidak terlalu merah. Jadi cuman kayak ya udah kayak perawatan-perawatan biasa aja kulitnya gitu. Karena dia memang kan anti radang. Jadi dia punya anti peradangan kulit gitu. Jadi nggak wajahnya setelah melakukan perawatan menggunakan snow tomato ini seharusnya tidak merah seperti udang rebus. Terus ini manfaat dari jadi snow tomato tadi bahan aktifnya utama adalah vitoin dan vitofluin dari kristal tomato. Selain itu juga ada kandungan lainnya. Di sini kandungan lainnya itu adalah vitamin C, nano emulsion. Jadi dia vitamin C, tapi bentuknya nano emulsion. Jadi kalau dia bentuknya nano berarti kan ukuran molekul kecil-kecil. Ukuran molekul kecil-kecil jadi lebih mudah masuk atau menyerap ke dalam kulit. Manfaat vitamin C seperti biasa, antioksidannya dia bisa membantu untuk mencerahkan kulit dan mencerahkan bercak hitam. Jadi di sini fotonya bisa dilihat before sama after. Yang di pinggir mata ini yang di atas, ini setelah penggunaan 16 minggu. Jadi yang before, terus 16 minggu kemudian flek di pinggir matanya atau bintik hitam di matanya udah pudar. Terus yang di bawahnya ini penggunaan juga setelah 12 minggu. Jadi before
setelah 56 hari, jadi 1 bulan, hampir 2 bulan lah gitu. Kalau saya lihat dari fotonya sih signifikan banget ya kalau penggunaannya. Terus penggunaan snow tomato ini jadi dioleskan, terus kalau misalnya ada dioleskan aja seluruh wajah, kan biar putihnya merata gitu loh. Apabila ada bintik hitam di satu titik yang lebih tebal daripada yang lainnya, di bagian itu kayak diputer-puter aja gitu, diputer di bagian yang bintik hitamnya lebih tebal. Jadi penggunaannya bisa dioleskan dulu seluruh wajah, terus di bagian bintik hitamnya tekan-tekan gitu sambil dioles-oles diputar. Itu selama beberapa waktu lah, 1 menit, 2 menit gitu. Nah setelah itu baru diratakan di seluruh wajah. Terus penggunaannya juga jangan berlebihan, secukupnya aja. Gitu. Snow tomato itu biasanya dipakai dikit aja, kayak cuman 1 ujung jari gini tuh udah bisa untuk seluruh wajah kok, karena bentuknya kan nggak terlalu kental-kental banget. Jadi studi klinisnya untuk vitamin C, manfaatnya fungsinya sebagai antioksidan, bekerja baik pada konsentrasi tinggi, terus meratakan warna kulit, gitu, sama mengontrol produksi melanin. Tadi kan flek wajah disebabkan karena jumlah melanin, produksi melanin yang terlalu banyak. Di sini vitamin C membantu untuk mengontrol jumlah produksi melanin itu untuk meratakan warna kulit wajah. Terus biasanya itu juga gini, flek itu bukan hanya karena masalah sinar matahari ataupun hormon yang tadi kan, misalnya juga bekas luka itu juga karena hiperpigmentasi. Tadi kan kenapa flek itu bisa disebut juga sebagai hiperpigmentasi. Biasanya kalau bekas luka itu kan dia misalnya kayak luka bakar lah, luka bakar itu dia habis kena kayak kompor atau apa gitu, biasanya kan dia kayak ada cairan gitu kan, terus melepuh, terus setelah melepuh nanti kulitnya jadinya warnanya merah. Nah, setelah merah ini biasanya itu titik penentuannya gitu, dia bakalan hiperpigmentasi atau enggak. Nah, karena biasanya trauma kulit itu menyebabkan hiperpigmentasi atau jadi flek yang hitam-hitam itu, biasanya bisa setelah dia merah yang mengering tadi, bukan pada saat luka ya, jadi pada saat dia sudah merah, mengering, terus sudah nggak sakit lagi, jadi cuma warna merah aja gitu. Nah, itu bisa diolesin snow tomato juga, biar nanti bekas lukanya nggak jadi hiperpigmentasi gitu. Atau biasanya ada orang yang alergi sama gigitan nyamuk, setelah digigit nyamuk terus warna kulitnya jadi kecoklatan gitu. Nah, itu juga bisa diolesin snow tomato untuk membantu mengurangi hiperpigmentasinya. Karena dia kan bukan spesifik hanya untuk kulit wajah, kulit tangan bisa gitu. Jadi sebenarnya bisa digunakan di area yang memang terjadi hiperpigmentasi. Yang penting bukan pada saat luka terbuka ya. Kalau luka terbuka udah pasti nggak boleh. Jadi harus kering dulu, terus dia terjadi pigmentasi baru diolesin. Terus vitamin C clinical resultnya yang lainnya ini bisa dilihat setelah 12 minggu. Memang bintik hitam di wajahnya udah berkurang banyak ya. Jadi mencerahkan kulit dan bercak hitam, memberikan hasil yang signifikan dalam penggunaan jangka waktu lama. Jadi penggunaannya memang bukan yang hari ini pakai terus besok putih gitu, nggak gitu sih. Jadi memang dia butuh waktu untuk menghilangkan fleknya. 12 minggu, 16 minggu, 56 hari gitu. Jadi kalau misalnya dia hari ini pakai terus besok langsung putih, kayaknya bahan aktifnya juga harus perlu dicurigai karena bisa secepat itu gitu. Nah, jadi di sini snow tomato ini sifatnya untuk mencerahkan kulit dan memutihkan kulit ini alami banget. Jadi memang butuh waktu untuk memutihkan kulit. Jadi aman untuk digunakan karena efeknya nggak bisa langsung dilihat gitu. Terus ini bahan aktif lainnya, kakadu plum extract berasal dari Australia, North Australia, high antioksidan, terus 5 kali sampai 10 kali lebih efektif dibandingin vitamin C yang berasal dari buah jeruk. Kita nggak pernah lihat tanaman ini, karena memang di Indonesia nggak ada. Jadi ini berada di North Australia, memang manfaatnya sebagai antioksidan yang efektif juga gitu. 5 sampai 10 kali lebih efektif. Terus ini clinical resultnya untuk antioksidan dan untuk mencerahkan kulit memang bisa dilihat bahwa di grafik ini dia jauh lebih efektif dibandingkan dengan super oxy ini. Terus yang di bawahnya, yang di samping kanannya dia efektivitasnya meningkat juga setelah 30 hari.
Terus di sini kakadu plum ekstraknya untuk membantu mengurangi garis atau kerutan pada wajah. Bisa dilihat di garis halus, biasanya disebut kayak garis halus gitu di pinggiran mata. Biasanya memang kalau udah usia berapa atau terlalu banyak mikir atau mengkerut-kerutkan wajah gitu, biasanya garis halusnya lebih cepat kelihatan. Nah, ini juga bisa membantu untuk mengurangi garis atau kerutan pada wajah. Terus ini aku playkan video ya tentang ini X50. Jadi di Snow Tomato itu juga ada kandungan lainnya, itu disebut sebagai X50. Nah, ini video tentang teknologi X50 yang digunakan di Snow Tomato. Infinitec introduces cosmetic drones, the most advanced delivery system for active ingredients. This revolutionary system targets specific cells and releases active ingredients where needed. This selectivity allows a low dosage concentration, making it a cost-effective powerhouse. Infinitec Cosmetic Drones technology provides high efficacy in a sustained and safe manner for maximum results. The efficient and specific delivery of an ingredient is a critical challenge in any cosmetic treatment. The Infinitec drone technology minimizes that challenge with a range of X50 capsules. With the drone technology, you can achieve your desired cosmetic result by entrapping an active ingredient in an X50 capsule composed of biocompatible polymers. The cosmetic drone's construction requires a chemical bond between specific external ligands and the X50 capsule. Each drone has a specific mission with a specific target. The external ligand dictates the mission and directs the specific X50 capsule to the specific target receptor cell. In this action, we can see the anti-wrinkle drone with its specific mission: to release an anti-wrinkle peptide directly into the fibroblast targeting the FGF receptor. The first step is to penetrate the skin barrier. Ligands are selective and minimize the non-specific interaction with other cells. Capsules bind exclusively to the desired receptor. The ligand also acts as an active ingredient when interacting with a specific receptor. Upon binding, the drone penetrates inside the fibroblast by endocytosis. The component polymers are naturally metabolized, and the active ingredient is released inside the fibroblast steadily over time. Let's watch this technology applied to an anti-wrinkle effect. The anti-wrinkle drone shows its high selectivity to fibroblasts due to the specific ligand, compared to a non-targeted capsule. Highest efficacy, lowest dose. In a clinical study with 30 panelists during 4 weeks, the anti-wrinkle drone performed extremely well, with great results at an extremely low dose. The wrinkle depth decreases, the surface of fine lines is reduced, and the skin smooths with a more youthful look. The cosmetic drone, the future of active delivery systems, available now at Infinitec. Nah, jadi itu tadi video tentang teknologi yang digunakan di dalam Snow Tomato ini. Tadi di video itu juga disebutkan peptide ya. Jadi peptide-nya itu, peptide itu adalah suatu molekul yang seperti saya jelaskan di produk Nufit. Di Nufit juga ada peptide. Jadi oleh sebab itu peptide ini tuh sangat bermanfaat memang. Jadi untuk menuju target sel langsung gitu. Terus juga bisa membantu untuk penetrasi bahan aktif langsung ke sel yang membutuhkan gitu. Jadi kalau di Nufit kan manfaatnya dia kalau ada peptide mengikat bahan aktif gitu, jadi dia bisa masuk langsung ke dalam sel bahan aktifnya secara maksimal tanpa ada yang terbuang atau sedikit yang terbuang gitu. Nah kalau di sini di Snow Tomato ini peptide-nya juga sangat bermanfaat untuk langsung menuju ke target sel yang ingin yang membutuhkan produk untuk mencerahkan ini tadi. Nah di sini target selnya kan banyak nih, melanosit, keratinosit. Jadi target selnya ini melanosit ini target selnya. Jadi kalau misalnya pakai X50, jadi melanosit ini adalah pembentuk melanin tadi. Jadi melanin dibentuk di mana? Itu di melanosit. Melanosit ini adalah
menghasilkan yang melanin atau warna kulit yang kecoklatan tadi. Nah, kalau misalnya pakai teknologi yang XPT, pakai peptide ini tadi, dia produk yang bahan aktif yang phytoin, phytofluin tadi bisa langsung masuk ke dalam melanosit dan menghancurkan melanin yang ada di melanosit sehingga tidak keluar ke permukaan kulit dan jadi flek. Jadi dia langsung ke target intinya. Jadi biasanya memang dosisnya rendah, efektivitasnya tinggi gitu. Kalau makanya tadi saya bilang penggunaan small tomatonya cukup dikit aja, yang penting udah merata di wajah, terus bagian yang hitamnya tinggal diputer aja gitu biar efektif untuk mencerahkan atau memutihkan. Nah, di sini manfaatnya adalah untuk menghalangi enzim tirosinase. Enzim tirosinase adalah enzim yang untuk mengaktifasi pembentukan melanin. Terus menghalangi perubahan tirosinase ke melanin gitu. Terus juga secara efektif menghalangi produksi melanin dengan menghalangi enzim tirosinase. Bisa dilihat grafiknya. Jadi grafik yang warna biru itu adalah grafik menunjukkan bahwa bahan aktif sudah diikat oleh peptide atau sudah menggunakan teknologi X50. Terus yang di bawahnya yang grafik warna abu-abu itu adalah bahan aktif yang belum menggunakan teknologi X50. Bisa dilihat efektivitasnya jauh banget yang sudah pakai teknologi X50 sama yang belum gitu. Jadi sangat efektif untuk mencerahkan dan memutihkan kulit. Terus ini juga clinical result-nya bisa dilihat titik-titik wajahnya before dan after-nya gitu. Bisa beda ya, jadi lebih disamarkan flek wajahnya. Jadi meratakan warna kulit, mencerahkan bintik hitam pada kulit, terus smart delivery. Jadi memutihkan langsung pada titik yang dituju. Jadi dalam hal ini adalah melanocyte. Melanocyte tempat pembentukan melanin. Jadi nggak buang-buang waktu lagi, dia langsung masuk ke sel yang memang penghasil melanin itu sendiri. Gitu. Kalau tadi produk-produk bahan aktif lain yang di pasaran kan dia cuma memutihkan di bagian permukaan aja. Jadi rebound effect-nya atau kembali terulangnya flek tadi sangat cepat. Terus ini fotodinamik therapeutic clinical result-nya meningkatkan penampilan kulit, jadi terlihat lebih cerah, terus menghambat produksi melanin. Bisa dilihat juga hasilnya. Ini juga dibandingkan ya antara kojic acid sama fotodinamik terapeutik. Yang fotodinamik terapeutik memang hasilnya lebih efektif untuk mencerahkan. Terus fotodinamik therapeutic clinical result, ini juga bisa anti-inflammatory, terus illuminate skin, jadi lebih kayak glowing gitu loh kulitnya. Sekarang kan tujuan untuk tujuan perawatan kulit supaya glowing gitu. Terus ini secara keseluruhan kesimpulannya, jadi manfaat dari glucose brightening cream tadi yang bisa kita ingat bahwa kandungannya dia apa, phytoin dan phytofluin, terus ada vitamin C, terus ada kakadu plum extract, terus ada teknologi X50 Pure White, jadi sehingga dia efektif untuk mencerahkan kulit, terus juga efektif untuk menghambat produksi melanin, terus juga efektif untuk menangkal sinar UVA dan UVB, terus menangkal radikal bebas sudah pasti, juga ada vitamin C-nya kan sebagai antioksidan. Terus untuk mengandung vitamin C nanoemulsion sehingga penetrasi lebih masuk ke dalam kulit gitu dan lebih mudah diserap oleh kulit. Terus dapat bertahan pada kulit lebih lama karena dia menyerap sampai ke dalam. Terus memberikan efek mencerahkan yang semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Terus low dosage maximum effect. Jadi dengan dosis yang rendah dia sudah mendapatkan efek yang maksimal gitu. Jadi efektif. Karena X50 Pure White teknologi. Terus ini cara penggunaan bisa 1 sampai 2 kali sehari, pagi dan malam, dioleskan di seluruh bagian wajah, terus dipijat agar penyerapan sempurna, terus didiamkan dulu. Jadi tidak perlu dibilas juga. Bisa digunakan setelah cleanser dan toner, terus aman digunakan untuk usia 16 tahun ke atas. Gitu. Cleanser dan toner, kalau cleanser, sabun cuci wajah udah pasti pakai. Jadi misal kalau nggak ada pakai toner, jadi cuma cuci wajah, terus langsung pakai small tomato ini gitu, dioleskan aja. Terus kalau misalnya ada pakai glucolagel dulu sebelumnya, jadi glucolagel itu kan fungsinya untuk mengangkat kulit mati ya. Jadi dioleskan
terus digosokkan, terus kayak mengangkat kulit mati. Nah, setelah dia mengangkat kulit mati, biasanya kalau blue collagen itu dia meninggalkan satu lapisan polimer di kulit untuk melindungi kulit yang kulit matinya sudah terangkat tadi. Nah, karena dia meninggalkan satu polimer di kulit ini untuk melapisi kulit biar tidak terkontaminasi lagi oleh udara yang di luar gitu atau kotoran yang di luar tadi, sehingga mungkin nanti ujung-ujungnya bisa iritasi, jadinya dia bentuk satu polimer. Nah, polimer ini biasanya kalau misalnya setelah blue collagen kita langsung pakai si brightening cream si snow tomato ini tadi, itu ditakutkan bahwa snow tomato ini tidak akan sampai ke lapisan kulit yang di dalam gitu, karena kan terlindungi oleh polimer tadi. Jadi kalau misalnya mau gunakan blue collagen gel, setelah blue collagen langsung pakai serum aja, nggak perlu pakai si snow tomato gitu. Jadi kayak percuma gitu pakai snow tomato karena dia nggak menyerap sampai ke dalam. Jadi dikasih beda waktu aja, karena kan kalau blue collagen juga pakainya nggak tiap hari tuh, jadi cuman kayak seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, seminggu sekali juga ada yang pakai. Nah kalau misalnya itu kan sisa hari-harinya bisa dipakein snow tomato dan serum gitu. Jadi kalau misalnya setelah pakai snow tomato mau pakai serum itu bisa. Cuman kalau saran saya setelah pakai yang blue collagen itu jangan pakai snow tomato, langsung ke serum aja gitu. Biar snow tomatonya juga nggak buang-buang gitu. Nanti kalau misalnya nggak paham sama aku ngomong apa, tanya aja deh terakhir. Terus ini profesor yang bikin formulasi, jadi bikin formulasi dari snow tomato ini Dr. Alan Kayat dari inilah pendidikannya sudah sangat luar biasa ya, jadi udah masuk United Nations, the World Bank, European Union gitu. Terus ini safety report-nya yang dibuat oleh Dr. Alan Kayat untuk produk Blue Collar Brightening Cream, safety report dan assessment. Terus udah ada di BPOM, seperti yang udah saya bilang, dia udah bisa dicek di BPOM dengan nomor notifikasi ini. Daftar pustaka, terus udah. Jadi sekian presentasi tentang snow tomato. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jadi kita lanjut ke sesi tanya jawab aja. Oke. Saya balikin ke Mas Fajar ya. Jadi itu tadi ya Bu, apa Benar. tentang blue collar snow tomato tadi juga banyak yang testimoni katanya lebih mencerahkan, iya lebih mencerahkan setelah pakai tomato. Terus juga ada yang bilang udah sempat coba produk lain katanya, tapi malah jadinya jerawatan, terus akhirnya balik lagi ke snow tomato. Jadi jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba, nggak boleh coba-coba. Nah, terus paling banyak nih Bu yang menanya tuh, jadi sebenarnya tuh yang bagusnya tuh serum dulu baru snow tomato atau tomato dulu baru serum. Tadi itu banyak banget pertanyaan seperti itu. Ini memang kayaknya ini memang pertanyaan yang banyak banget. Jadi kalau saya memang snow tomato dulu baru serum. Karena snow tomato ini kan kita pakai supaya dia itu terserap sampai ke lapisan kulit paling dalam, ke inti masalahnya di sel melanosit tadi. Jadi memang dia harus pertama kali yang kita masukkan sebelum perawatan-perawatan lainnya gitu. Jadi kasih snow tomato dulu, terus tunggu dipijat dulu, terus mengering sampai meresap, terus baru dikasih serum. Gitu sih. Oke. Jadi seperti itu tuh. Jadi bagusnya adalah snow tomato dulu, jangan lupa pemakaiannya rata, terus dipijit-pijit mukanya, terus baru serum. Nah terus tadi banyak yang nanya juga efektifnya tuh lebih baik di siang hari atau di pagi itu atau malam sih Bu? Atau dua-duanya, pagi dan malam? Itu saran penggunaan sih pagi dan malam. Cuman kalau misalnya memang mau satu kali aja digunakan malam aja, karena malam kan biasanya berbarengan sama regenerasi sel. Jadi bagus juga untuk malam. Kalau cuma sekali kasih malam, cuman kalau misalnya 2 kali pagi dan malam. Gitu. Terus jangan lupa pakai sunscreen, sunblock setelah pakai. Jadi snow tomato bukan sunblock, dia membantu memutihkan tapi dia bukan sunblock. Jadi setelah kasih snow tomato pagi, terus kalau misalnya mau beraktivitas di luar dikasih sunblock pagi. Oke. Jadi intinya tuh kalau pengen makainya pagi hari, jadi jangan lupa nih ibu-ibu nih dipakai lagi sama sunblock atau sunscreennya. Jadi biar terhalang dari sinar matahari. Ya, walaupun ada apa anti UVB itu tetap.
Ya, dia kan anti radiasi UVB membantu, cuman kayak membantu untuk penyerapannya, menghalangi UVB-nya. Cuman kan di Indonesia nih mataharinya terlalu strong ya, jadi mataharinya beda. Mataharinya udah beda lah intinya gitu. Kalau pakai sunblock aja kita harus pakai SPF yang 50 paling enggak kan. Jadi memang tetap butuh sunblock lagi kalau misalnya kita pakai Snow Tomato tadi. Bu, kalau ada yang nanya juga, kalau pakai Snow Tomato ini boleh dengan skincare lain nggak sih? Oh, pakai skincare lain. Oh, boleh sih pakai skincare lain, cuman kalau saran saya ada krim pagi, krim malam gitu loh, Bu. Benar-benar. Banyak yang nanya kayak gitu. Kalau Snow Tomato kan fungsinya untuk memutihkan, mencerahkan. Kalau misalnya produk skincare lainnya itu bukan untuk memutihkan atau mencerahkan, yang pakai bahan aktif untuk memutihkan, mencerahkan yang strong tadi, itu sebaiknya jangan digunakan berbarengan. Tapi cuman kalau misalnya skincare kayak cuman serum atau dia pelembab, moisturizer gitu-gitu mah bisa dipakai berbarengan dengan Snow Tomato. Cuma kalau misalnya pemutih lainnya sebaiknya jangan dipakai berbarengan dengan Snow Tomato. Terus biasanya AHA sama BHA juga nggak cocok dipakein barengan sama Snow Tomato. Takutnya nanti iritasi mukanya. Gitu. Baik, Bu, baik. Terus juga ini ada yang nanya, untuk ibu hamil apakah serum, gel, dan Snow Tomato itu cocok, Bu? Apa boleh-boleh aja gitu loh? Untuk kemarin sih aku tanya sama yang ini waktu presentasi, kan dia presentasi di Jakarta ya kalau nggak salah itu. Dan untuk ibu hamil itu bisa digunakan. Oke, jadi bisa digunakan ya, Bu. Terus ada lagi yang ingin bertanya, sunblock itu, jadi berarti kan ini berarti ibunya mungkin nggak. Jadi sunblock itu digunakan itu setelah menggunakan Snow Tomato ini kan, Bu Yuhana? Benar, setelah menggunakan Snow Tomato. Jadi diingat pokoknya Snow Tomato yang pertama aja gitu yang harus masuk di kulit. Terus setelah itu yang lainnya, produk-produk lainnya udah setelah Snow Tomato. Karena tadi yang ada dia harus nano vitamin C itu kan ya, Bu, yang benar, dia harus ada nano emulsionnya, terus ada X50-nya, dia itu harus sampai ke sel yang di dalam kulit dulu gitu. Iya, berarti habis cuci muka pakein Snow Tomato dulu, baru pakai pakaian yang lain lah ibaratnya seperti itu. Jadi pakai produk yang lainnya. Jadi Bu, kalau ini ditinggal, maksudnya dibawa sampai tidur gitu, aman nggak, Bu? Nggak apa-apa, memang nggak perlu dibilas kok. Jadi setelah jadi Snow Tomato nggak perlu dibilas. Jadi nanya untuk dibawa sampai tidur itu jadi masalah. Karena kan ada beberapa skincare kan harus dibilas dulu sebelah. Jadi ini untuk Snow Tomato itu aman ya dibawa untuk tidur. Iya, jadi dia krim kan bentuknya. Jadi dibawa untuk tidur nggak apa-apa. Jadi nggak perlu dibilas. Jadi habis pakai Snow Tomato jangan dibilas. Nanti nggak fungsi dong Snow Tomatonya. Jadi seperti itu, ibu-ibu. Anak-anak banyak kan nonton ibu-ibu nih. Iya, pasti ibu-ibu yang ini nanti perawatan di rumah. Baik. Terus tadi ini ada yang nanya juga sih ini. Mungkin di ibu terdengar. Apakah penggunaan Snow Tomato ke serum dikasih jeda waktu? Kalau ada jeda waktu lebih baik berapa lama? Sampai nggak ada jeda waktu yang berapa lama gitu sih. Yang penting dia udah mengering aja, udah meresap di kulit, udah boleh dipakai lagi serumnya. Oke, jadi nggak perlu lama. Oke, tadi ada nanya juga sih, Bu. Untuk kulit yang berminyak itu ada efek khusus atau efek samping khusus nggak, Bu? Ya ada sih kulit ini. Kemarin aku tanya sama profesornya yang formulasi, katanya cocok untuk semua jenis kulit gitu, baik kulit sensitif gitu. Memang tapi kalau kulit sensitif sih memang namanya juga udah sensitif, jadi dosis pemakaiannya memang harus lebih kecil dari yang biasanya. Jadi penggunaannya cukup sedikit aja. Nah kalau misalnya kulit berminyak sih penggunaannya normal aja gitu. Nggak ada pengaruh untuk menambah jumlah minyak wajahnya kok. Terus biasanya juga ada banyak yang ini tanya, Mas Fajar, kalau misalnya dia pakai Snow Tomato terus kulitnya kayak ada merah gitu loh maksudnya. Iya, banyak tadi ada yang nanya kayak gitu. Gitu. Yang kulitnya merah gitu kenapa? Ya, itu biasanya karena penggunaannya terlalu banyak atau kulitnya memang sensitif, jadi terlalu banyak itu misalnya dia pakainya nggak cuma seujung jari aja, dia pakainya banyak gitu. Terus mikirnya kalau semakin banyak digunakan akan semakin
cepat untuk memutihkan, misalnya gitu kan, biasanya pikirannya gitu. Nah, kalau snow tomato itu nggak gitu, jadi dia cukup pakai sedikit aja di kulit, nanti kan dia meresap ke kulit nih, terus dia itu kayak tersimpan gitu loh di bawah kulit, terus dia setiap hari sedikit demi sedikit mengeluarkan bahan aktifnya untuk membantu memutihkan kulit tadi. Nah, kalau misalnya kita gunakannya di dalam jumlah banyak, anggapannya kayak setiap hari ditumpukin banyak nih di kulit, jadi dia makin banyak, makin lama makin banyak, terus lama-lama kulitnya kayak meradang gitu, makanya merah. Gitu. Jadi gunakannya cukup sedikit aja. Kalau misalnya memang merasa penggunaan sudah sedikit, tapi digunain tiap hari, terus kulitnya tetap merah, berarti dikurangin aja, jangan tiap hari pakainya. Jadi cukup 1 minggu 3 kali gitu, dikasih jeda waktu aja gitu. Jadi jangan overdose ininya penggunaannya gitu. Oh, jadi kalau yang muncul bintik-bintik itu enggak, jadi apa, jangan penggunaannya jangan terlalu banyak pertama. Terus dan dijeda aja dulu, misal kayak ya dijeda aja hari ini pakai, besoknya enggak gitu. Iya benar, hari ini pakai, besok enggak, hari ini pakai, besok enggak, atau tiap 2 hari aja pakainya. Jadi tuh ibu-ibu yang kulitnya sensitif atau yang mengeluarkan bintik-bintik merah, mungkin itu menjadi salah satu solusinya. Jadi makanya tuh cuman seujung jari aja, jangan sampai mentang-mentang ini pakai semua, udah kayak pakai sabun minyak apa. Iya benar, gini. Nggak, jadi nanti terlalu banyak gitu. Jadi yang berlebihan itu nggak baik Bu, emang Bu, benar. Benar yang berlebihan. Jadi semuanya yang cukup aja. Iya benar-benar yang cukup aja. Terus biasanya juga karena dia kan kandungan vitamin C-nya kan nano emulsion ya. Jadi memang dia tuh kayak bentuk molekulnya harusnya sih pasti kecil-kecil banget kan. Nah itu kan dia pasti langsung masuk ke sel target yang di kulit. Nah itu biasanya akan timbul kayak rasa kayak cekit-cekit atau kayak apa bahasanya kayak stinging gitu. Pokoknya ada cekit-cekitnya lah di kulit gitu. Nah itu nggak usah khawatir, itu karena memang kandungan vitamin C-nya nano emulsion dan dia langsung ke sel melanositnya kan, jadi memang akan timbul rasa cekit-cekit itu. Yang penting nggak sampai panas dan mengganggu banget gitu, nggak usah khawatir gitu. Itu memang salah satu efeknya karena kandungannya ada vitamin C yang nano emulsion tadi. Oke. Gitu. Bu, ini ada beberapa juga yang menanyakan, snow tomato apa bisa buat vitiligo? Snow tomato vitiligo, nggak bisa, bukan buat vitiligo. Jadi vitiligo ya? Kan biasanya warna kulitnya malah sudah jadi putih, jadi sel warna kulitnya udah hilang. Gitu. Jadi kalau ditambah snow tomato nanti selnya jadi hilang juga nggak bisa. Jadi nggak beda ya Bu? Beda. Jadi vitiligo sama melanin melanosit yang flek wajah tadi beda. Jadi snow tomato ini bisa untuk flek wajah atau bisa untuk hiperpigmentasi kulit karena bekas luka gitu bisa. Atau digigit nyamuk yang kulitnya sensitif jadi warna hitam, itu bisa pakai, dibantu dengan snow tomato. Oke, baik. Kalau di umur 14 tahun bisa kah? Tidak, disarankan di atas umur 16 tahun ya Ibu. Jadi ada yang nanya. Iya. Kalau di umur 14 tahun gimana? Jadi disarankan untuk yang di atas di atas 19 tahun aja. Karena mungkin di bawah itu ada 14 tahun masih belum pakai kenal make up kali ya Bu. Nggak ada make up, kulitnya masih bagus banget. Iya makanya. 14 tahun. Kalau dia hitam karena main-main matahari mah udah biasa anak-anak. Oke, baik. Adalah apa lagi ya? Apa yang biasanya tanya itu aja sih, penggunaan ya 1-2 kali. Kayaknya aku punya daftar pertanyaan. Bu, kulit saya kering banget kalau pakai tomato, jadi super kering. Gimana nih ya caranya? Oh, jadi kering kulitnya setelah pakai tomato. Itu pakai serum aja setelah tomato. Jadi makanya tadi penggunaan dosisnya cukup dikit. Terus tetap pakai serum karena serum kan memang hidrasi kulit, melembabkan kulit. Jadi untuk melembabkan kulit. Atau dikasih jeda waktu 3 hari sekali aja pakainya. Jadi seminggu cuma 2 kali pakai snow tomato. Gitu. Tetap harus pakai pelembab sih wajahnya. Kalau misalnya di masa transisi juga kan, apalagi kalau misalnya kerja di ruangan ber-AC gitu, kulitnya biasanya lebih cepat kering sih. Gitu. Berarti tetap ya Bu, kalau yang kulitnya kering, disarankan dengan ditambah dengan pelembab. Benar, dikasih pelembab aja. Oke, baik. Setelah ini Mas Fajar kayaknya ini
Aduh, expert langsung nih. kecantikan. Langsung saya nih. Jadi konsultasi sama saya semua nanti. Iya. Oke. Tomato bisa tidak untuk bagian yang hitam, misalnya ketiak atau lutut. Selama misalnya penghitaman itu dikarenakan, kan kalau misalnya ketiak sama lutut hitam itu memang biasanya karena trauma kulit. Trauma kulit itu juga bisa menyebabkan pembentukan melanin itu menjadi lebih banyak. Jadi kayak kulit itu memang kayak pelindungnya tubuh kan. Jadi kalau dia kayak lutut misalnya waktu ngepel nih kan kegesek-gesek lantai misalnya gitu, kalau misalnya ngepel masih pakai tangan terus standar di lututnya hitam, itu biasanya memang karena trauma kulit. Nah itu pembentukan melanin jadi lebih banyak. Nah itu bisa juga kok pakai snow tomato karena kan memang dia pembentukan melaninnya lebih banyak gitu. Fungsinya snow tomato kan untuk mengurangi atau menghancurkan melanin yang udah terbentuk tadi. Kalau ketiak juga bisa dibantu dengan snow tomato. Karena biasanya ketiak kan itu dia karena proses pencukuran, terus kulitnya jadi luka gitu. Terus trauma kulit ini bisa membentuk melanin jadi lebih banyak gitu, sehingga bisa digunakan juga snow tomato untuk menghancurkan melanin yang tadi sudah terbentuk. Tapi yang pasti dipastikan snow tomatonya dioleskan di kondisi kulit yang nggak luka. Gitu. Jadi misalnya habis cukuran nih, cukuran ketiak gitu, terus luka, terus langsung diolesin snow tomato gitu, dan takutnya iritasi. Jadi nanti aja olesin snow tomatonya, tunggu udah 1 hari. Iya, pokoknya 1 hari 2 hari setelah mengering baru dioleskan. Bukan pada saat kondisi luka. Terus Bu tadi kan mungkin tadi ada yang skip, kalau ada jerawat tadi, kalau yang pakai snow tomato terus malah muncul jerawat kecil itu bagaimana tadi? Kalau yang saya nggak tidak salah dengar adalah mungkin cara pemakaiannya ya berlebihan. Bisa cara pemakaiannya tolong diperhatikan lagi gitu. Oke, jadi mungkin baca lagi petunjuk pemakaiannya, karena pemakaiannya kan cuman hanya, kalau tadi saya dengerin dari Bu Hana, hanya seujung jari, karena snow tomato itu bentuknya nggak terlalu padat atau nggak terlalu jel, jadi dia bisa menyebar dengan bentuknya encer. Iya, maksudnya bukan yang padat iya, gitu ya Bu. Benar. Jadi snow tomato itu bisa menyebar dengan sempurna di wajah. Iya benar. Oke, jadi sebenarnya kalau yang jerawat itu cuman hanya karena pemakaian terlalu berlebihan atau ada biasanya karena pemakaiannya rata-rata memang karena pemakaiannya terlalu banyak gitu, atau cara penggunaannya salah. Jadi dia setelah pakai jadi ada yang kapan hari udah lama sih. Jadi dia pakai glucola gel, terus setelah pakai glucola gel dia nggak cuci muka, terus setelah itu pakai snow tomato gitu. Jadi kan harusnya apabila dia memang pengen banget pakai snow tomato setelah glucola gel, harusnya setelah glucola gel dia cuci muka dulu untuk membersihkan kulit mati yang tadi udah diangkat nih gitu dengan bersih. Nah terus setelah itu dia cuci muka baru dipakein snow tomato secukupnya itu. Jangan langsung setelah glucola gel langsung dikasih snow tomato gitu, jadi takutnya dia jerawatan. Terus ada juga yang kapan hari jerawatan memang karena kulitnya sensitif aja, terus dia penggunaannya jumlahnya banyak. Kalau sejauh ini saya masih belum nemu orang yang member yang bilang dia jerawatan karena memang sudah cara pakainya udah benar, terus dia jerawatan itu masih belum ketemu gitu. Jadi mungkin masih cara penggunaannya yang kurang tepat aja terjadinya jerawat. Bu Yohana, ini ada pertanyaan dari Bu Jenny Belinda. Katanya Pak Hendra pernah bilang kalau serum MCI itu mengandung polimer. Jadi kalau sunblock dipakai sesudah serum apakah efektif atau tidak mubazir? Secara polimer dalam serum menghalangi apapun yang masuk ke kulit. Oh gitu. Jadi apa tidak mubazir pakai sunblock setelah penggunaan serum gitu? Iya. Jadi ya kan? Jadi serum kan apakah nggak mubazir kan? Kalau serum itu kan, jadi kalau aku baca nih Bu Jenny ini, jadi kalau sunblock dipakai sesudah serum, jadi serum dulu dipakai baru sunblock. Apakah serumnya nggak mubazir gitu? Apakah serumnya nggak mubazir? Secara polimer di dalam serum menghalangi apapun yang masuk ke kulit, kayak gitu. Oh gitu. Jadi gini kan tadi misalkan pakai snow tomato, terus dia meresap ke kulit, terus kita kasih serum glucola. Nah serum glucola itu juga memang ada polimernya. Terus juga dia meresap ke dalam kulit setelah snow tomato atau produk apapun lah yang digunakan sebelum serum itu.
Terus setelah itu ibunya kasih sunblock. Nah, sunblock ini itu dia sifatnya bukan meresap ke dalam kulit dan membantu kinerja kulit, enggak. Jadi sunblock ini biasanya sifatnya fungsinya cuma kayak baju gitu. Diolesin, jadi dia sebagai perisai doang. Jadi nggak ada mempengaruhi dengan efektivitas dari serum itu sendiri atau efektivitas dari sunblock itu sendiri. Jadi nggak ada pengaruhnya. Jadi dia kayak lapisan yang berbeda lagi di kulit. Jadi tidak saling mengurangi efek masing-masing. Jadi serum ataupun sunblock ini akan mengeluarkan manfaatnya sendiri-sendiri gitu. Jadi nggak ada mempengaruhi sih. Walaupun si serum ada polimer juga nggak masalah. Jadi serum ini sebagai polimer terus dikasih sunblock, kan sunblock memang tidak perlu meresap ke kulit. Jadi sunblock itu cuma berada di luar kulit aja. Oke, baik. Terus tadi ada nanya nih Bu, mungkin beberapa pertanyaan lagi. Pakai Snow Tomato wajah jadi bersih, tapi flek semakin tampak. Itu kenapa ya Bu? Flek semakin tampak, wajah makin bersih. Mungkin tadi cara penggunaannya yang di bagian flek itu ditekan-tekan aja, karena mungkin waktu digunain diolesin biasa kan, jadi di bagian yang fleknya lebih tebal kan. Kenapa dia makin tampak? Karena kulit wajah bagian lainnya kan dia udah memutihkan, dia mencerahkan, bersih. Yang sebelumnya itu fleknya nggak kelihatan, itu mungkin bisa akan lebih kelihatan karena bagian wajah lainnya jadi lebih putih. Jadi solusinya dengan cara yang di bagian flek itu tadi kayak lebih ditekan aja, diputar gitu, biar lebih meresap. Jadi buat ibu-ibu sekalian, untuk yang menghilangkan fleknya, jadi mungkin pas lagi pakai Snow Tomato-nya, pas lagi di bagian fleknya lebih ditekan-tekan seperti itu. Benar. Jadi sudah kejawab. Apa lagi ya? Sudah, ada lagi yang ingin bertanya? Ada mungkin lagi. Biasanya yang kayaknya apa Bu? Mungkin yang Ibu sering ada pertanyaan yang lebih sering apa Bu? Coba aku lihat dulu deh. Aku kayaknya ada simpen pertanyaan deh. Oke. Bentar. Pertanyaan. Oke. Pakai Snow Tomato bisa pakai bedak ya Bu? Bisa pakai bedak. Bisa. Jadi setelah Snow Tomato pakai bedak. Setelah Snow Tomatonya kering ya, jangan pas lagi basah. Iya benar. Setelah Snow Tomato dan perawatan lainnya kering. Oke, itu. Terus ini biasanya ada yang tanya apakah flek akan kembali keluar atau tambah banyak setelah penggunaan Snow Tomato, katanya gitu biasanya. Jadi kalau kulit ini kan namanya organ hidup ya, dia bakalan sangat terpengaruh oleh gaya hidup dan makanan yang dimakan atau sering terpapar matahari atau enggak. Kalau misalnya penggunaan Snow Tomato ini berhenti terus fleknya muncul lagi atau enggak, pasti bisa muncul kembali. Cuman waktunya dia untuk muncul kembali itu jangka waktunya akan lebih lama gitu daripada krim-krim pemutih lainnya. Yang penting tetap dijaga. Kalau misalnya udah ada flek lagi, dipakai aja gitu. Atau dipakai sebulan sekali, 2 minggu sekali. Yang penting masih dirawat terus aja kulitnya. Mungkin sebelum mengakhiri ini saya sedikit merekap beberapa tadi pertanyaan yang sering muncul. Jadi dari segi pemakaian itu usahakan setelah dibersihkan itu yang pertama adalah Snow Tomato dulu, baru pelembab dan serum yang lainnya ya Bu. Benar ya. Baru setelah itu misalkan mau pagi hari mau keluar baru pakai sunblock gitu. Iya benar. Benar ya. Terus juga tadi untuk pemakaiannya sendiri itu Snow Tomato hanya disarankan seujung jari aja ya, jangan berlebihan. Oke. Terus tadi apa lagi ya? Yang banyak pertanyaannya. Terus kalau misalkan ada flek, malah ketika mau pakai Snow Tomato timbul flek, itu karena mungkin kulit wajahnya yang lain terlihat lebih bersih dan si fleknya itu jadi lebih kelihatan fleknya. Jadi disarankan untuk saat pemakaian Snow Tomato itu dipencet-pencet fleknya. Iya, ditekan-tekan lah ibaratnya. Diputer-puter, ditekan-tekan. Oke.
Terus dan untuk efeknya sendiri tadi kan yang saya baca juga itu nggak mungkin langsung jadi, berarti jadi nggak pemakaian jangka instan panjang gitu. lah ya Bu. Ibaratnya bukan Uh, bukan efeknya bukan efek instan tapi efek jangka panjang. iya, Jadi butuh mungkin butuh waktu gitu. Kalau butuh waktu. researchnya sih 12 sampai 16 minggu baru kelihatan. Berarti sekitar hampir 2 bulan ya baru kelihatan. dua Iya bulan tiga benar. bulan. Jadi mungkin ibu-ibu yang sini pengen prospek tomato, jadi ya harus sabar gitu. Jadi harus beli produknya harus banyak gitu loh. Harus bisa stok buat sampai 3 bulan. Pinter juga Mas Fajar jualannya. Jadi disarankan gitu. Jadi ya Bu, ini produk snow tomato ini mungkin nggak apa efeknya emang nggak kayak apa produk-produk yang lain gitu. Ada yang produk apa kecantikan lain kayak langsung kelihatan gitu. Itu paling itu ya itu yang saya lihat sih malah jadi makin bahaya ya Bu. Kalau yang Iya kayak benar gitu. bahaya Justru karena biasanya Pak. ya saya juga apa yakin sih nggak langsung apa semua itu harus ada proses lah, nggak langsung kayak langsung jep besoknya langsung putih banget gitu. Itu kayak Iya sulap benar. gitu. Jadi mungkin sampai di situ aja untuk materi Snow Tomato pada kali ini. Mm-mm. Mungkin ini video ini tidak akan saya hapus, bisa saksikan kembali video ini. Jadi mungkin Wiana ada eh, saran atau kalimat terakhir sebelum kita tutup ini. Nggak ada sih, cuman kayak jangan lupa perawatan luar dan dalam Snow Tomato bersama Glucolata Salut gitu. Terus jaga kesehatan dengan Nuvit ataupun Salut, jangan lupa. Jadi sehat selalu, semoga badai cepat berlalu. Oke, siap. Jadi mungkin sampai situ aja untuk materi produk pada siang hari ini, dan tetap di rumah aja untuk semuanya. Kita tetap sama-sama jaga kesehatan semuanya. Jadi untuk jangan lupa perawatan tadi kata Bu Yana benar, perawatannya jangan di luar aja, di dalamnya juga minum glukol dan salutnya. Dan saya Fajar pamit undur diri dan Bu Yana juga pamit undur diri. Sampai jumpa di eh, webinar produk berikutnya dan Better Life with MCI. Terima kasih.